Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin pada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah hukum asuransi untuk melanjutkan presentasi pada kelompok kami, yakni saya sendiri Basyar Mustafa Wahid dan rekan saya Muhammad Khaironi dan dan Muhammad Ihsan. Terkait dalam materi asuransi pada kali ini, yakni jenis asuransi jiwa dan kesehatan. Yang mana pada kegiatan asuransi tersebut kita tidak terlepas pada asuransi, produk-produk asuransi yang tentunya untuk mengurangi risiko pada kedepannya. Dalam hal ini perlu adanya untuk selektif dalam memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan dan juga manfaat produk-produk asuransi yang disiapkan tersebut. Dinilai dari jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Nah, asuransi jiwa berjangka ini memberikan jangka waktu dalam 5 tahun, 10, 15 hingga 20 tahun sesuai dengan ketentuan. Dan asuransi ini lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan. Dan yang selanjutnya, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini memberikan jangka waktu yang cukup panjang, kisaran 100 tahun atau seumur hidup. Namun asuransi ini harus membayar premi yang lebih besar sesuai dengan manfaatnya juga yang diberikan. Selanjutnya, asuransi jiwa dwiguna. Nah, asuransi ini hampir mirip dengan asuransi yang berjangka panjang tersebut. Juga bisa untuk sebagai tabungan, namun memiliki dua fungsi. Contohnya sebagai tabungan pendidikan anak. Misalnya pada pendidikan pendidikan SD kita mengambil premi 20%, SMP mengambil 40% dan sebagainya. Dan yang selanjutnya terakhir yakni asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa unit link ini memberikan manfaat asuransi dengan investasi. Jadi memiliki dua keuntungan, yang memberikan asuransi secara menyeluruh dan juga memberikan fungsi investasi pada produk asuransi jiwa unit link tersebut. Demikian jenis asuransi kesehatan. Secara garis besar ada beberapa jenis asuransi. Yang pertama, ditinjau dari hubungan 3 komponen asuransi. Ada asuransi tripartite apabila ketiga komponen asuransi terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Dan asuransi bipartite, PPK dapat merupakan milik atau dikontrol oleh perusahaan asuransi tersebut. Dan yang selanjutnya ditinjau dari jumlah peserta asuransi. Dibedakan atas asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan keluarga, ataupun asuransi kesehatan kelompok seperti perusahaan. Yang ketiga, ditinjau dari keikutsertaan anggota. Asuransi kesehatan wajib dibedakan atas pertama asuransi kesehatan wajib dan asuransi kesehatan sukarela. Dan yang keempat, ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggaraan asuransi, yakni dibagi atas pertama asuransi kesehatan pemerintah, asuransi kesehatan pemerintah seperti BPJS kesehatan dan lain-lain, serta asuransi kesehatan swasta. Asuransi kesehatan swasta ini biasanya dipandang lebih memiliki mutu pelayanan yang relatif lebih baik, seperti Jiwasraya, Prudensial, dan lain-lain. Dan yang kelima, ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransi. Maka asuransi dibagi atas. Yang pertama hanya bertindak sebagai pengelola dana,
Dan selanjutnya badan penyelenggara asuransi juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut. Dan yang keenam, ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung, maka asuransi kesehatan dibedakan atas yang pertama, asuransi yang menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, baik pengobatan, pemulihan, sampai secara menyeluruh. Dan ada juga asuransi yang menanggung sebagian pelayanan sesuai dengan kontrak dan batas pelayanan asuransi secara maksimal. Misalnya pelayanannya hanya sampai 60 juta, maka di atas 60 juta tersebut itu ditanggung secara pribadi. Dan yang kedelapan, ditinjau secara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan asuransi. Terbagi atas, maka asuransi tersebut terbagi atas yang pertama, asuransi yang pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, dan pembayaran berdasarkan kapitasi, yaitu berdasarkan jumlah anggota penduduk yang dilayani berdasarkan konsep wilayah. Dan yang kesembilan, ditinjau dari waktu pembayaran terhadap PPK. Maka asuransi tersebut terbagi atas pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai diselenggarakan, dan pembayaran yang dibayar di muka, prepayment, yaitu diberi sebelum pelayanan diselenggarakan. Dan yang terakhir, ditinjau dari jenis jaminan. Yang pertama, ada jenis jaminan dengan uang, yaitu asuransi yang membayar dengan mengganti biaya pelayanan yang diberikan, dan jaminan yang diberikan tidak berupa uang. Contohnya JPKM dan akses. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyroni. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi di bagian poin B, yaitu peran dan fungsi asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi di sini ada beberapa peran dan fungsi asuransi jiwa dan kesehatan. Di antaranya peran dan fungsi asuransi jiwa dan kesehatan yaitu: 1. Menciptakan kehidupan yang aman dan merasa tentram. Terus yang kedua, menjamin perlindungan hilangnya pendapatan dan resiko tak terduga. Terus yang ketiga, tabungan masa depan. Dan yang keempat, menutup resiko kerugian. Terus yang kelima, asuransi jiwa itu juga sebagai proteksi dari resiko meninggal dunia. Dan juga keenam, memastikan kelangsungan hidup keluarga atau ahli waris. Kira-kira seperti itu daripada peran dan fungsi asuransi jiwa dan kesehatan. Itu adalah diantaranya peran dan fungsinya. Terus poin yang kedua, yaitu diantaranya peran dan fungsi asuransi kesehatan. Yang pertama itu memudahkan pengelolaan keuangan sebagai biaya administrasi. Salah satunya itu untuk mempermudah pengelolaan biaya administrasi. Oh bukan, maaf, agak tidak fokus pada teks yang saya lihat. Ternyata di sini diantaranya peran dan fungsi asuransi kesehatan yaitu memudahkan pengelolaan keuangan sebagai biaya antisipasi ketika sakit. Berarti bisa dikatakan sebagai ini ya, sebagai cadangan biaya, ketika sakit nanti, bisa ketika berantisipasi seperti itu.
Terus yang kedua, menjamin pengobatan dan perawatan terhadap resiko ketika sakit. Jadi salah satu peran dan fungsi adanya asuransi kesehatan yaitu ya bisa menjamin pengobatan dan perawatan terhadap risiko ketika sakit. Jadi ketika seseorang itu sakit, karena adanya asuransi kesehatan itu bisa dimudahkan dengan menjamin biaya pengobatan dan perawatannya, seperti itu. Terus yang ketiga, transfer risiko, dan yang keempat, meningkatkan penghematan. Jadi lebih hemat daripada pembiayaan administrasi pengobatan atau perawatan dibandingkan dengan masuk asuransi kesehatan atau terdaftar sebagai peserta asuransi di kesehatan, seperti itu. Terus yang kelima yaitu pemeriksaan kesehatan dan konsultasi secara konsisten. Kira-kira seperti itu. Dan di mana poin-poin yang telah saya sebutkan barusan itu juga ada definisinya, bisa kawan-kawan baca sendiri di makalah ya. Karena apabila saya sebutkan semua dan apabila saya baca dan jelaskan kepada kawan-kawan lewat video ini, rasanya tidak mungkin karena terlalu banyak dan itu bisa kawan-kawan pahami sendiri di makalah. Dan apabila nanti kawan-kawan merasa janggal atas apa yang saya jelaskan, nanti kawan-kawan bisa bertanya dan bisa menyanggah atau berdiskusi di grup ketika perkuliahan sedang berlangsung ya kawan-kawan. Mungkin hanya ini dari saya sebagai pemateri kedua atau pemateri yang melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebelumnya, karena besok atau lusa itu sudah memasuki hari raya atau hari raya Idul Fitri. Jadi saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan sekalian dan juga kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Anggita. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik di masa depan, baik bagi nasabah maupun orang terdekat nasabah, yaitu berupa jaminan perlindungan jiwa dan finansial. Selanjutnya mengenai asuransi kesehatan. Sama seperti halnya asuransi jiwa, pada asuransi kesehatan juga sebagai investasi karena dapat memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik di masa depan, baik bagi diri nasabah maupun orang-orang terdekat nasabah, yaitu berupa jaminan perlindungan jiwa dan finansial. Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan merupakan investasi terbaik dan mahal harganya. Namun pada umumnya, perusahaan layanan asuransi kesehatan membuat kebijakan pengembalian dana saat berlaku polis telah habis, tentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, membeli produk asuransi kesehatan sama dengan investasi tabungan masa depan. Karena kelebihan yang kita dapatkan adalah dapat jaminan layanan kesehatan sehingga meringankan beban saat biaya pengobatan terus melonjak. Adapun keuntungan yang didapatkan setelah kontrak habis
bahwa dapat menggunakan tabungan tersebut untuk modal atas usaha atau memenuhi kebutuhan lainnya. Investasi dalam asuransi kesehatan sini mengacu pada mengcover biaya perawatan selama peserta asuransi sakit maupun menderita kecelakaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.